Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Profil Harun Yahya dijatuhi hukuman 1075 tahun penjara. Divonis 1075 tahun Denny Siregar, Harun Yahya idola kadrun. Tagar.id. Profil Harun Yahya dijatuhi hukuman 1075 tahun penjara. Adnan Oktar ini juga dikenal dengan nama Adnan Hoca. Ia adalah seorang penulis serta pendakwah asal Turki. Pemimpin geng Adnan Oktar atau yang kerap disapa Harun Yahya tersebut dijatuhi hukuman 1075 tahun oleh pengadilan Turki karena dirinya terlibat dalam 10 jenis kejahatan. Pengadilan Hukuman Berat nomor 30 di Istanbul mengadili 236 terdakwa, termasuk 78 orang yang ditahan. Atas kejahatan terorganisir mereka di bawah pimpinan Oktar, ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena pembatasan berbicara kepada media. Dikutip dari Tagar, pengadilan Turki memvonis Oktar dengan total 1075 tahun dan 3 bulan penjara atas tuduhan mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, menjadi mata-mata politik atau militer, membantu organisasi teroris, fatwa atau veto, meski tak menjadi anggotanya. Oktar juga divonis terlibat kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pelecehan seksual, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pelanggaran hak atas pendidikan, pencurian data pribadi, dan tindakan ancaman. Pemimpin geng berusia 64 tahun yang memiliki saluran TV itu ditangkap pada 2018 bersama dengan 200 anggota dan mitranya, menyusul tuduhan pelecehan seksual dan penculikan anak di bawah umur. Saluran TV Oktar menyiarkan acaranya yang dikelilingi oleh wanita-wanita yang dia sebut sebagai anak kucing. Diberitakan Anadolu Agency. Profil Adnan Oktar. Pria yang kerap disapa Harun Yahya ini memiliki nama asli. Adnan Oktar ini juga dikenal dengan nama Adnan Hoca. Ia adalah seorang penulis serta pendakwah asal Turki. Ia lahir di Ankara, Turki 2 Februari 1956 dan menghabiskan masa remajanya sampai lulus SMA di Ankara pada 1979. Ia pergi ke Istanbul dan melanjutkan pendidikan di Universitas Mimar Sinan. Pada 1980 dirinya mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk berbagi pemikiran mengenai Islam. Para mahasiswa tersebut diketahui berasal dari keluarga kaya dan aktif secara sosial di Istanbul. Lingkungan di Turki menjadi salah satu tempat yang tidak stabil dalam hal politik dan kultural, terancam oleh politik perang dingin dan benturan antara kaum modernis sekuler, Kemal, dan kebangkitan militansi Islam. Dalam lingkungan semacam itu, ia secara rutin pergi ke Masjid Mola di lokalitas Fedri, dekat dengan Akademi Seni tempat ia belajar arsitektur interior, untuk berdoa tidak peduli ancaman apapun. Di tahun 1980-an, Adnan mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk berbagi pemikiran mengenai Islam. Di tahun 1982 hingga 1984, ia telah mengumpulkan sebanyak 20-30 orang. Dalam pengajarannya, keagamaannya, dia menentang Marxisme, komunisme, dan filsafat materialistis. Ia menegaskan pentingnya menyanggah teori evolusi dan Darwinisme karena merasa bahwa hal tersebut menjadi ideologi yang digunakan untuk menyebarkan materialisme dan ateisme serta berbagai ideologi terkait. Di tahun 1986 dirinya menempuh pendidikan di jurusan filsafat di Universitas Istanbul. Dirinya masuk dalam berita di majalah Nokta. Ia diberitakan mengumpulkan teman-temannya dan menggelar pengajarannya di sebuah masjid. Ia juga sempat menerbitkan sebuah buku berjudul Yudaisme dan Freemasonry. Berdasarkan teori konspirasi bahwa media, kelompok politik, universitas, dan lembaga negara dipengaruhi oleh suatu kelompok tersembunyi. Kemudian Adnan ditangkap dan dituntut atas tuduhan penyebaran resolusi teokratis.
Dirinya sempat ditahan selama 19 bulan pada 11 Juli 2018. Dirinya juga sempat ditahan bersama lebih dari 160 rekannya atas berbagai macam tuduhan seperti membentuk perusahaan kriminal, penipuan keuangan, dan pelecehan seksual. Pada 19 Juli 2018 ia dikembalikan ke tahanan sembari menunggu persidangan bersama 168 rekannya. Setelah penangkapan awal, Adnan, lebih dari 45 orang dari 6 negara telah menuntutnya termasuk 2 anak. Pada 19 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Istanbul menyetujui dakwaan Adnan. Atas dakwaan tersebut, sidang pertama dijadwalkan pada 17 September di penjara Silivri. Kemudian pada 11 Januari 2021, Adnan telah ditetapkan hukuman 1075 tahun penjara. Divonis 1075 tahun penjara, Denny Siregar, Harun Yahya idola kadrun. Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar tentang vonis 1075 tahun yang dijatuhkan pengadilan Turki terhadap Harun Yahya. Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar tentang vonis 1075 tahun yang dijatuhkan pengadilan Turki terhadap Harun Yahya. Dia menyebut Harun Yahya yang dikenal dengan nama Adnan Oktar sebagai salah satu idola kadrun. Menurut Denny, Adnan Oktar diidolakan bersama Ustadz Zakir Naik oleh kelompok kadal gurun atau kadrun, sebuah istilah yang populer saat Pilpres 2019. Idola kadrun selain Zakir Naik, tulis Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya Selasa 12 Januari 2021. Cuitan itu dibarengi dengan lampiran berita Harun Yahya divonis penjara. Diberitakan tagar sebelumnya, akibat terlibat dalam 10 jenis kejahatan, hukuman lebih dari 1000 tahun penjara dijatuhkan pengadilan Turki kepada pemimpin geng Adnan Oktar yang populer dengan nama Harun Yahya. Pengadilan Hukuman Berat nomor 30 di Istanbul mengadili 236 terdakwa termasuk 78 orang yang ditahan atas kejahatan terorganisir mereka di bawah pimpinan Oktar, kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena pembatasan berbicara kepada media. Pengadilan Turki memvonis Oktar dengan total 1075 tahun dan 3 bulan penjara atas tuduhan mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, menjadi mata-mata politik atau militer, membantu organisasi teroris, Fetwa atau veto, meski tak menjadi anggotanya. Oktar juga divonis terlibat kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pelecehan seksual, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pelanggaran hak atas pendidikan, pencurian data pribadi, dan tindakan ancaman. Pemimpin geng berusia 64 tahun yang memiliki saluran TV itu ditangkap pada 2018 bersama dengan 200 anggota dan mitranya, menyusul tuduhan pelecehan seksual dan penculikan anak di bawah umur. Saluran TV Oktar menyiarkan acaranya yang dikelilingi oleh wanita-wanita yang dia sebut sebagai anak kucing. Diberitakan Anadolu Agensi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.